Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights, and I'm drowning in the noise like a free fall. Walking along my path for too long. Untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. Kemudian dalam konstitusional nasional, kebebasan berekspresi dilindungi dengan pasal Undang-Undang 1945 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Dan menurut Undang-Undang 1945 pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi kebebasan berekspresi di sini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Tetapi kita harus tahu juga berekspresi ini apakah berekspresi secara bebas atau terbatas. Jadi orang cerdas itu mampu memilih apa yang diungkapkan, apa yang disebarkan di media sosial, dan apa yang tidak boleh disebarkan di media sosial. Contoh misalnya ada orang menghidupkan musik misalnya sampai tengah malam. Betul sih, berekspresi itu dilindungi oleh undang-undang, bebas semua orang berekspresi. Tetapi kita harus tahu juga bahwa orang lain ini tengah malam ini kan sedang istirahat, sedang tidur. Apakah boleh menghidupkan musik sampai tengah malam? Jadi di situ artinya apa? Jadi kebebasan berekspresi ini, mengeluarkan pendapat ini harus dibarengi dengan etika yang berlaku. Jangan sampai kita berekspresi ini akan merugikan orang lain, bahkan berdampak negatif terhadap orang lain. Oke, lanjut. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, kelompok, masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, yaitu SARA. Jadi kebebasan berekspresi tanpa etika akan melahirkan kebencian, bahkan timbul kericuhan. Jadi semua pengguna memiliki kebebasan untuk berpendapat, untuk mengeluarkan ide pikirannya, namun harus dibarengi dengan pengetahuan, aturan, dan etika yang berlaku. Tentu tidak semuanya harus kita posting di media sosial. Banyak orang posting dulu baru pikir, tapi bagi orang-orang yang cerdas, mereka memilah-milah, mereka berpikir berkali-kali, kemudian baru mereka posting. Jangan sampai kebablasan dalam berekspresi akan menjadi masalah baru.
timbul misalnya kita sendiri masuk bui. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, diumbar berkali-kali di media sosial, seperti misalnya dalam hal pasangan, sekali diumbar dengan pasangannya jalan sekali berkali-kali, akhirnya betul tidak salah mereka mengumbar. Nah, ini seperti itu, tetapi apabila dikritik jangan sampai orang tersebut marah balik, akan timbul terjadinya kericuhan misalnya. Oke. Misalnya salah satu contoh kebebasan berekspresi di media sosial seperti penggunaan meme, tagar, serta menulis status di media sosial, blog atau sejenisnya. Jadi, jadilah manusia yang produktif. Artinya apa? Loh, ini nih kan ada media sosial. Kita misalnya mempunyai barang yang ingin kita jual, jadi manusia produktif ini apa sih yang untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri, misalnya menghasilkan uang, seperti penggunaan YouTube misalnya. Contohnya kita bebas berekspresi di situ, misalnya yang hobinya hobi memasak misalnya, yang ibu-ibu, mereka bisa merekam bumbu-bumbunya, segala macamnya, bahan-bahannya, dan diupload ke media sosial. Bisa jadi akan berdampak positif bagi orang lain. Jadi orang lain itu mungkin bisa meniru apa yang ingin atau ibu-ibu yang belum tahu masak bisa melihat di YouTube, oh ini caranya begini, seperti ini, seperti itu. Itu salah satu bermanfaat bagi orang lain. Misalnya contoh lain lagi, dengan adanya YouTube kita bisa misalnya motor kita rusak, kita lihat di YouTube bagaimana cara mengatasi permasalahannya, apa yang harus diganti alat-alatnya, kemudian kita betulkan. Itu menjadilah salah satu manusia yang produktif, jadi bisa membetulkan motor tadi. Jadi mungkin orang-orang cerdas itu mampu memilah tadi, berekspresi, berdampak positif bagi masyarakat luas, khususnya kawan-kawan sendiri, keluarganya. Oke, lanjut. Di sini ada salah satu dampak berekspresi di media sosial. Salah satunya menambah pengetahuan kita. Dengan adanya media sosial, mungkin kita bisa mengetek artis-artis atau dokter atau siapapun public figure, agar kita ikut tertular ilmu-ilmunya. Kita ikut membaca apa yang harus dilakukan ketika misalnya dokter postingan dokternya seperti ini, apa yang harus dilakukan, misalnya saya sakit atau keluarga-keluarga yang lain sakit, apa obatnya, dan lain-lain. Menambah pengetahuan juga bisa jadi misalnya dalam siswa menangkap pelajaran dari guru. Mungkin salah satunya misalnya setelah masuk sekolah, guru mengajarkan, bisa jadi anak tersebut kalau ingin menambah pengetahuannya lagi, dia buka YouTube misalnya, dia buka Facebook,
atau buka blog misalnya tentang materi yang diajarkan guru tersebut. Itu akan menambah pengetahuan dan pemahamannya terhadap materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi orang-orang cerdas ini tahu, mampu, dia ini mampu memilih, menangkap. Dia itu mampu meresap pengetahuan yang ada di internet. Tentu ini hal-hal yang positif. Kemudian sebagai media hiburan, mungkin media hiburan sini misalnya kita lagi bete atau lagi sumpah atau suntuk, bisa jadi media hiburan ini membuat hati kita terbuka dengan postingan orang tentang motivasi akan berdampak, yang membaca, bagi diri kita sendiri yang membaca itu akan menambah wawasannya, akan bergerak hatinya untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian menjalin silaturahmi ini misalnya kawan-kawan yang lama, kawan-kawan SD, SMP, SMA atau kuliah, kawan-kawan yang lain, kawan-kawan main waktu kecil, bisa jadi bertemu saling silaturahmi, saling cakap di media sosial tanpa perlu bertemu langsung, atau bisa jadi ya merencanakan sesuatu jadwal bisa bertemu, menjalin silaturahmi. Keluarga sanak famili yang jauh, yang di luar pulau misalnya, luar kabupaten, dengan adanya media sosial ini akan mempermudah menjalin silaturahmi, yang jauh itu semakin mendekat. Kemudian di sini mengasah skill di sini. Ini tadi pengetahuan kita, bisa jadi kita ingin buka bengkel, kita ingin misalnya menjual barang orang lain, kita beli di kota misalnya, bawa ke desa, ke kampung, kita jual lagi untuk mengasah jiwa-jiwa entrepreneur kita. Di sini kita bisa buat post, kita buat Facebook, buat YouTube, apa-apa yang kita jual beserta harganya kita sebarkan. Jadi dampak positif di sini sangat baik di media sosial dalam hal misalnya ini tadi mengasah skill. Mungkin dulunya orang tersebut dalam hal pelajaran, misalnya siswa tersebut dalam pelajaran itu susah menangkap atau sedang mengikuti lomba KSN seperti baru-baru ini, itu siswa itu bisa belajar di internet, bisa juga cek gurunya langsung tanpa harus ketemu, karena di masa pandemi ini sangat sulit bagi kita untuk berdekatan dengan orang lain. Kemudian influencer di sini bermanfaat bagi orang lain, bisa mempengaruhi kita ini, bisa mempengaruhi orang lain, seperti misalnya selebgram, YouTuber. Mereka ini mampu menarik masyarakat misalnya dalam berbisnis. Kan biasanya ada yang namanya endorse di sini. Kita bisa memikat, menarik, misalnya meminjam nama Good seseorang grammar and yang spelling are important, yang but if you want to write essays that inspire, messages that forge
membantu ya dia soalnya membantu kita dalam hal berjualan. Dalam hal berjualan, misalnya tadi sebagai endorse barang-barang kita dipromosikan oleh public figure tadi, itu akan berdampak meningkatnya penjualan barang kita. Jadi dampak positif di sini berekspresi di media sosial ini sangat baik. Kemudian dari dampak positif ada juga dampak negatifnya di berekspresi di media sosial. Misalnya meningkatnya ekspresi kita melalui meme yang bertujuan menjelekkan individu maupun kelompok. Nah itu kita tadi orang-orang yang cerdas itu mampu memilah apa yang harus diposting dan apa yang tidak harus diposting di media sosial. Mereka tidak mengumbar keluarganya, kawan-kawan yang lain dalam hal bermedia sosial. Kemudian bisa menyebarkan hoax di media sosial. Informasikan bahwa waktu yang tersisa kurang tinggal 2 menit lagi, Pak Irfan. Silakan. Oh ya, terima kasih Mas Reza ya. Kemudian ada bisa terjadinya ujaran kebencian. Ujaran kebencian di sini, misalnya kita posting hal-hal yang berbau sara, menyinggung orang lain, menyinggung suku, agama, ras dan lain-lain. Kemudian apabila kita salah posting, bisa jadi masuk bui penjara. Kemudian menurut saya ada hal-hal langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam berekspresi di media sosial. Tentu kita harus bijak dalam bermedia sosial. Ada etika, ada sopan santunnya dalam berekspresi di media sosial. Hindari ujaran kebencian, hindari hal-hal yang berdampak negatif bagi orang lain, menyinggung perasaan orang lain, keluarga atau suku, agama dan lain-lain. Kemudian hindari permusuhan, jangan sampai kita salah posting, kemudian orang lain tersinggung tadi, akan terciptanya permusuhan. Kemudian postinglah hal-hal yang bermanfaat ini. Ini kalau kita posting hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya seperti contohnya sekarang ini ngetrennya TikTok, orang-orang berjoget-joget sana sini, hal-hal yang tidak karuan, itu akan berdampak bagi kita sendiri yang memposting itu. Ini terjadinya dosa, bukan mendapat dosa, karena posting ini hal yang tidak bermanfaat. Auratnya terbuka, goyang-goyang sana sini, joget. Kemudian misalnya posting hal-hal misalnya lagi berkelahi atau bermusuhan dengan keluarga, dengan kawan sendiri, lalu diposting, jangan sampai itu dilakukan. Kemudian orang-orang cerdas tidak mengumbar masalah keluarganya di media sosial. Kenapa? Apabila diposting akan merusak martabatnya di depan kawan-kawannya, koleganya dan lain-lain. Misalnya dulunya sebelum ada media sosial, dia ini dikagumi, disegani, kemudian setelah adanya media sosial ini, dia ini terlalu lebay, terlalu posting sana sini, akhirnya berdampak akan martabatnya sendiri, menurunkan martabatnya sendiri. Oke. Jadi intinya berbijaklah dalam berposting di media sosial, ada etikanya, ada sopan santunnya. Semoga internet demi kemajuan bangsa, dan jadilah orang-orang yang produktif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adal Kak Kalino, Bacuramin, Kak Suruga, Basengat, Kak Jubatan. Terima kasih Mas Reza.